Bab 301, Konfrontasi Alat Jiwa Mata 96 Melotot. Ini adalah cara Huo Yuhao yang terang-terangan untuk memberitahunya bahwa dia tidak akan mengungkapkan namanya. Dia tidak menyelidiki lebih jauh, tetapi hanya tersenyum. Nomor 66, apa pendapatmu tentang pertarungan hari ini? Huo Yuhao tampak bersemangat. Menarik. Siapa bilang insinyur jiwa tidak bisa bertarung? Saya pikir itu ide yang bagus untuk bertarung menggunakan alat jiwa Anda sendiri. Nomor 96 terkekeh dan berkata, saya pikir itu ide yang bagus juga. Sepertinya kita memiliki pemikiran yang sama. Saya telah melihat grup sebelumnya. Kami tidak akan bertemu di babak ini. Itu tidak masalah. Aku akan menang. Tatapan Huo Yuhao berubah tajam. Apakah begitu? Kita akan lihat. 96 tersenyum dan berdiri sebelum berjalan kembali ke kursi asalnya. Ada ekspresi menghina di wajahnya. Dia percaya bahwa dia telah mendapatkan informasi apapun yang dia butuhkan dari pemuda sombong ini di kursi roda. Huo Yuhao memutar bibirnya dan bahkan tidak melihat mereka berdua. Menguji saya, Anda dapat secara perlahan menguji semua yang Anda inginkan. Untuk semua tamu terhormat, turnamen akan segera dimulai. Seorang anggota staf datang untuk memberi tahu mereka. Baik angka 96 dan 98 berdiri pada saat bersamaan. Mereka tidak saling memberi jalan, tetapi berjalan cepat keluar dari ruang bersama. Huo Yuhao mendengus, mengungkapkan betapa tidak senangnya dia. Tatapan ganas melintas di mata nomor 98. Dia akan bertingkah, tetapi dia dihentikan oleh 96, yang menyeretnya keluar menuju aula. Aula itu masih ramai seperti biasa. Hari ini, panggung sentral, bundar mampu menampung semua pesaing. 48 meja ukiran berada di atas panggung, membentuk beberapa busur. Huo Yuhao menyipitkan mata dan memindai seluruh tempat dengan deteksi spiritualnya. Dia segera merasakan bahwa area VIP penuh, sementara area umum di aula juga penuh. Ada beberapa perubahan yang dilakukan ke aula. Ada yang menambahkan platform lain. Platform itu berbentuk persegi panjang, dan sekitar 5 meter di atas lantai. Panjangnya 50 meter, dan hampir memanjang dari satu sisi aula ke sisi lainnya. Namun, lebarnya hanya 5 meter. Seluruh platform tampaknya terbuat dari logam, dan digantung di udara menggunakan kabel. Apakah para insinyur jiwa akan bertarung di platform ini? Dengan membatasi bentuk platform menjadi persegi panjang, jelas bahwa itu ada di sana untuk mencegah pesaing menghindari. Selain itu, mereka yang cukup bijak akan mengingat platform ketika mereka membuat alat jiwa mereka. Segera, Huo Yuhao dan He Kai itu dibawa ke atas panggung oleh staf. Wang Donger dan Nana tetap di satu sudut. Kali ini, Huo Yuhao dan He Kai itu tidak diatur berdampingan. Ada dua baris meja pahat yang saling berhadapan. Setiap insinyur jiwa akan duduk di hadapan pesaing langsung mereka. Namun, Aliansi Dusquater tidak menjelaskan bagaimana mereka menarik undian untuk babak ini. Ini adalah turnamen bawah tanah, dan karenanya tidak perlu penjelasan. Lawan Huo Yuhao adalah seorang pemuda yang tampak berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Dia sangat jelek, dengan hidung patah dan mata kecil. Rambutnya acak-acakan, dan agak kuning. Bahkan ada botak di tengah kepalanya. Sangat sulit untuk memuji penampilannya. Namun, ada kekuatan pantang menyerah di matanya. Dia tidak melihat Huo Yuhao, tetapi sebaliknya, matanya tertuju pada logam langka yang ditampilkan di atas panggung. Ada rak penyimpanan tambahan dengan 3 kompartemen berbeda di setiap meja ukiran. Setiap kompartemen diisi dengan semua jenis logam. Kompartemen pertama berisi logam biasa, sementara 2 kompartemen lainnya dipenuhi dengan logam langka. Ada lebih dari 30 jenis logam langka. Dengan beragam logam yang tersedia, bahkan dimungkinkan untuk membuat alat jiwa kelas 7. Untuk menguji kemampuan insinyur jiwa, Aliansi Dusquater sangat murah hati. Alat jiwa yang diciptakan oleh para insinyur jiwa pada akhirnya akan menjadi milik mereka. 48 alat jiwa yang akan diciptakan pasti sangat berharga. 3 platform melingkar kecil naik di depan panggung. Ada seorang penatua di setiap platform. Platform berhenti naik setelah hanya sekitar 1 meter. Penatua di tengah berkata, salam untuk semua insinyur jiwa dan tamu. Saya ketua juri turnamen hari ini. Turnamen akan segera dimulai. Hitung mundur akan dimulai setelah saya mengumumkan dimulainya putaran hari ini. Pembatasan waktu akan menjadi 4 jam. Dalam waktu 4 jam, setiap insinyur jiwa harus mencoba yang terbaik untuk membuat alat jiwanya sendiri.
Hanya ada satu tujuan, kalahkan orang yang duduk di hadapan Anda. Pemenang akan maju ke babak berikutnya. Setelah dia selesai berbicara, semua insinyur jiwa yang bersaing menganggukkan kepala secara serempak dan menatap lawan mereka. Dari babak ini dan seterusnya, hadiah kemenangan menjadi sangat banyak. Huo Yuhao mempelajarinya dari Chen An. Hadiah untuk memenangkan babak ini adalah 2 kilogram masing-masing dari 32 jenis logam langka. Itu setara dengan jumlah logam langka yang mereka miliki di atas panggung. Untuk seorang insinyur jiwa, berbagai macam logam langka lebih menarik daripada koin jiwa emas. Ada desas-desus bahwa pemenang putaran berikutnya dapat membawa pulang 5 kilogram masing-masing logam langka. Variasi logam langka bahkan akan meningkat menjadi 40. Sebagian besar logam langka ini dilarang diekspor dari Kekaisaran Sun Moon. Mereka pasti sangat berharga. Insinyur jiwa di hadapan Huo Yuhao mengangkat kepalanya dan menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang kuning bengkok. Saudaraku, bagaimana kabarmu? Nama saya Gao Dalu. Ayo, mari kita memiliki kompetisi yang bagus. Huo Yuhao menahan tawanya saat dia menatap Gao Dalu. Dia memang sangat istimewa. Namun, Huo Yuhao mengagumi tatapannya yang tegar. Dia bukan orang yang menilai orang lain berdasarkan penampilan mereka, terutama dalam kompetisi. Dia tahu bahwa tidak mudah menang melawan lawannya hari ini. Pesaing, silakan bersiap-siap, teriak ketua hakim. Gao Dalu segera menundukkan kepalanya, tatapannya menajam. Dia menatap sepotong logam langka yang sudah dia poles. Huo Yuhao tampil lebih santai. Seolah-olah dia sama sekali tidak cemas. Pertandingan dimulai. Angkat penghalang kedap suara, teriak hakim ketua. 12 jam pasir yang menarik di balik. Ketika pasir dalam gelas jam ini berhenti mengalir, hitungan mundur akan berakhir. Semua insinyur jiwa hari ini berada di panggung yang sama, dan dengan demikian penghalang kedap suara akhirnya dapat diatur, sehingga penonton dapat membuat kebisingan. Itu juga alasan mengapa begitu banyak orang di sini hari ini. Semua insinyur jiwa mulai sibuk segera. Tangan kanan Gao Dalu dengan cepat mengulurkan tangan, dan logam langka hitam pekat yang bercahaya dengan bintik-bintik perak mendarat di telapak tangannya. Dia mengungkapkan tatapan mabuk di matanya. Dia dengan lembut menggosok logam, seolah-olah dia membelai kulit wanita cantik. Huo Yuhao sangat tertarik padanya. Dia meraih logam langka di satu sisi meja, dan sepotong logam langka merah gelap yang beratnya sekitar 1 kilo terbang ke arahnya. Ada aura menghanguskan tentang logam langka ini saat terbang. Itu adalah Flaming Sun Iron, logam yang hanya diproduksi jauh di dalam gunung berapi. Itu sangat langka. Ini peringkat sebagai salah satu dari 5 logam paling langka di antara 32 jenis logam langka di sini. Aliansi Dusquater telah menyediakan begitu banyak logam langka hari ini, dan Chen An tidak lagi menjadi bagian dari tim wasit. Huo Yuhao secara alami tidak bisa menyimpan semua logam langka itu untuk dirinya sendiri. Secara alami, dia akan memilih beberapa logam langka untuk membuat alat jiwanya. Lawannya melakukan hal yang sama. Dia memegang baja Silver Star di tangannya, yang merupakan yang paling berharga dari 32 logam langka yang ada. Kepadatannya cukup tinggi, dan memiliki afinitas yang besar untuk kekuatan jiwa. Setiap kekuatan jiwa yang dicurahkan ke dalamnya akan berlipat ganda. Itu adalah bahan terbaik yang digunakan untuk membuat susunan formasi pengumpulan energi. 1 kilo logam itu bernilai setidaknya 100.000 koin jiwa emas. Aliansi Dusquater pasti telah menghabiskan banyak pada turnamen ini. Tentu saja, itu tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah taruhan yang mereka kumpulkan dari banyak orang yang bertaruh pada turnamen ini. Saat Huo Yuhao memandangi wajah Gao Dalu yang mabuk, dia berpikir sendiri. Apakah orang ini belum pernah melihat Silver Star Steel sebelumnya? Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang mabuk. Gao Dalu tidak menggosoknya terlalu lama. Setelah sekitar 1 menit, ekspresinya berubah waspada. Dia dengan hati-hati memegang baja di atas meja ukiran di depannya. Setelah itu, dia mengambil pisau ukiran dari belakang pinggangnya dengan tangan kanannya. Huo Yuhao tidak terburu-buru untuk membuat alat jiwanya. Dia memiliki kekuatan spiritual yang hebat, dan dapat membuat alat jiwanya lebih cepat daripada insinyur jiwa lainnya. Dia tidak ingin mengungkapkan kemampuan lengkapnya, dan dengan demikian dia tidak akan menciptakan alat jiwa terkuat. Namun, dia juga tidak bisa kalah. Jadi, dia mengamati lawannya. Dia menunggu untuk melihat apa yang diciptakan lawannya sebelum dia memikirkan strategi untuk menghadapinya.
Gao Dalu tampaknya tidak terganggu oleh Huo Yuhao mengawasinya. Setelah dia mengambil pisau pahatnya, dia mulai mengerjakan alat jiwanya. Mudah untuk mengatakan apakah seseorang ahli. Huo Yuhao terpana ketika Gao Dalu mulai mengukir. Pisau ukir Gao Dalu tidak terlihat menarik, tapi dia sepertinya tidak berusaha saat dia memotong ke dalam baja Silver Star yang tangguh. Setelah 3 kali pemotongan, ia berhasil mengukir 3 area proporsional pada baja. Ada nama untuk teknik ukiran ini, One Blade, Three Tremors. Keterampilan seperti itu tidak bisa diremehkan. Itu hanya dapat dicapai setelah bertahun-tahun pelatihan. Tidak hanya seseorang harus akurat dan tanpa cacat, tetapi jumlah kekuatan yang digunakannya juga harus seimbang. Kebanyakan orang awam tidak akan memilih untuk menggunakan teknik seperti itu pada Silver Star Steel. Jika ukiran itu salah, potongan baja itu akan menjadi tidak berguna. Setidaknya, itu tidak bisa digunakan untuk membuat arai formasi yang ada dalam pikirannya. Gao Dalu tidak berhenti sama sekali. Ketika dia mulai mengukir, pisau pahatannya tampaknya memiliki kehidupan sendiri. Dia tidak terlalu cepat, tetapi setiap gerakan pisaunya sangat mantap. Mata kecilnya tertuju pada baja Silver Star, dan dia tidak melakukan kesalahan tunggal. Dia tidak hanya menghargai itu, tetapi juga mempelajari struktur baja Silver Star ini. Kalau tidak, dia tidak bisa begitu cepat. Huo Yuhao terus tenang. Dia duduk di kursi di depan meja ukiran dan meletakkan Flaming Sun Iron ke bawah. Dia sangat serius saat melihat Gao Dalu di seberangnya. Irama dan keteguhan Gao Dalu memberinya inspirasi. Hanya beberapa kata yang dapat digunakan untuk menggambarkan cara Gao Dalu menciptakan alat jiwanya, sederhana dan kuno. Dia membuat seluruh proses tampak sangat sederhana. Setiap potongan sangat tepat, dan tidak ada kesalahan yang dilakukan. Dia tidak perlu mengukir bentuk kasar seperti kebanyakan insinyur jiwa sebelum memperbaiki detailnya. Dia menyelesaikan semuanya dalam satu tembakan. Dia hanya menggunakan 15 menit untuk menyelesaikan ukiran. Baja itu berakhir dalam bentuk persegi panjang dengan banyak pola halus. Bintik-bintik cahaya perak baja Silver Star menonjolkan pekerjaannya, dan itu cukup menawan, bahkan menyilaukan. Gao Dalu tampaknya mabuk saat dia melihat baja. Sepertinya dia telah melihat kekasihnya, dan dia tidak bisa tidak membelai itu beberapa kali. Huo Yuhao tidak bisa menahan tawa sedikit ketika dia melihat ekspresi aneh ini. Gao Dalu tersentak bangun. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Huo Yuhao. Dia melihat sepotong Flaming Sun Iron lengkap masih di depannya. Hei saudara, apakah kamu tidak akan memulai? Lihatlah, arai formasi pertama saya sudah selesai. Kami adalah pesaing. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, jangan terburu-buru. Metode Anda memang mengesankan, benar-benar di luar kebiasaan. Akademi Rekayasa Jiwa mana Anda lulus? Gao Dalu memasang tampang pahit di wajahnya, Akademi Teknik Jiwa mana yang menginginkanku? Saya bahkan tidak mampu membayar biaya. Saya belajar semuanya sendiri di rumah. Saya juga melatih diri saya dalam aspek ini dengan menggunakan potongan besi biasa. Saya tidak takut diejek oleh Anda, tetapi saya harus mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya saya melihat begitu banyak logam langka. Terutama baja Silver Star ini, itu terlalu indah. Afinitasnya dengan kekuatan jiwa terlalu ajaib. Jika seseorang bisa membiarkan saya menggunakan logam langka seperti itu selamanya, saya bersedia menjual hidup saya kepadanya. Saya berharap dapat memenangkan beberapa hal bagus dari turnamen ini. Huo Yuhao tersentuh, dan dia berkata, Kakak Gao, saya terkesan dengan kemampuan Anda. Ayo lanjutkan, ada batas waktu. Oh, ya, mari kita lanjutkan, teruslah bekerja keras. Ketika dia berbicara, dia langsung sibuk lagi. Gao Dalu tidak peduli bahwa orang lain mengira dia adalah udik pedesaan yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Dia memilih bahan terbaik. Bab 302, pisau ukir pembekuan darah yang lofty. Huo Yuhao hanya bisa mengangguk di dalam hatinya ketika dia melihat Gao Dalu menggunakan bahan terbaik untuk membuat alat jiwanya. Metode yang ia gunakan sangat berbeda dari kebanyakan insinyur jiwa konvensional, terutama dalam hal beberapa detail dalam tekniknya. Jelas bahwa dia memiliki gayanya sendiri. Jika dia mampu mempelajari alat jiwa dengan standar seperti itu hanya dengan persepsinya sendiri, dia tidak diragukan lagi adalah bakat. Setelah menyelesaikan selembar kulit luar, Gao Dalu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia memandang Huo Yuhao, yang tampak tenggelam dalam pikirannya, dan bertanya, saudaraku, berhentilah memandangku.
Anda tidak bisa mengatakan apa yang saya hasilkan. Untuk udik pedesaan seperti saya, bahkan susunan formasi saya dibuat dengan cara yang sedikit berbeda dari kebanyakan insinyur jiwa biasa. Huo Yuhao tertegun, dan dengan cepat bereaksi. Pengamatannya yang terus-menerus membuat Gao Dalu berpikir bahwa dia mengawasinya sebelum menciptakan alat jiwa yang ditargetkan padanya. Dia tersenyum, dan tidak menjelaskan apapun. Dia berhenti memantau Gao Dalu, dan akhirnya mulai membuat alat jiwanya sendiri. Huo Yuhao terus menggunakan pisau ukiran standar di atas meja ukiran. Dia melihat Flaming Sun Iron di atas meja ukiran dan mulai memahatnya. Dibandingkan dengan Gao Dalu, Huo Yuhao cepat dan tepat. Pisau pahat itu tampak hidup di tangannya, dan bergerak terus-menerus di antara jari-jarinya. Setiap gerakannya sangat akurat. Jika ada guru dari Akademi Teknik Jiwa yang melihatnya, mereka akan menganggap bahwa karyanya layak menjadi contoh buku teks. Kepingan besi terbang di udara, dan susunan formasi yang rumit perlahan terbentuk. Huo Yuhao diukir sedikit demi sedikit, tidak seperti One Blade, Three Tremors karya Gao Dalu. Namun, dia jauh lebih cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah membuat beberapa luka. Lebih jauh lagi, hubungan antara setiap potongan sangat tepat sehingga sepertinya dia telah mengukir semuanya dalam satu tembakan. Dalam hal teknik, One Blade, Three Tremors Gao Dalu jauh lebih sulit daripada metode Huo Yuhao. Namun, metode Huo Yuhao stabil dan akurat. Lebih mudah baginya untuk menghindari kesalahan. Selain itu, sangat sulit untuk memastikan ketajaman pisau pahatnya, karena ia menggunakan pisau biasa. Itu juga sulit baginya untuk memastikan bahwa itu meninggalkan bekas ukiran pada Flaming Sun Iron, yang sangat sulit. Ini mungkin lebih rendah daripada bentuk ukiran sementara tapi kuat, tetapi dengan bantuan deteksi spiritualnya, Huo Yuhao berhasil menyamai teknik Gao Dalu, dan dia bahkan lebih cepat. Gao Dalu akhirnya selesai membuat kulit luarnya. Ketika dia menatap Huo Yuhao lagi, dia bingung. Apa yang dia lihat? Dia melihat garis-garis bayangan yang ditinggalkan oleh ujung jari Huo Yuhao saat mereka menari. Dia tidak bisa melihat apa yang Yuhao lakukan. Dia hanya melihat serutan besi halus terbang keluar dan menyebar secara proporsional ke samping. Dia berhasil membuat susunan formasinya dengan begitu cepat. Bukankah dia takut membuat kesalahan? Ini adalah pikiran pertama yang muncul dalam pikiran Gao Dalu. Dia tanpa sadar menatap mata Huo Yuhao. Ketika ia dilahirkan di luar kota, ia lebih sensitif terhadap alat jiwa daripada kebanyakan insinyur jiwa di Akademi Ortodoks. Bagi seorang insinyur jiwa, sorot mata seseorang sangat penting. Itu mungkin untuk mengatakan banyak hal dari mata orang lain. Sorot mata Huo Yuhao adalah sesuatu yang lain. Jelas, tetapi ada ketidakjelasan yang aneh di tengah fokus yang dalam. Ketika Gao Dalu memusatkan perhatiannya pada mata Huo Yuhao, dia merasa telah memasuki trans. Seolah-olah seluruh jiwanya akan ditarik oleh kedalaman di mata Huo Yuhao. Dia sangat terkejut sehingga dia harus menundukkan kepalanya sebelum dia bisa mendapatkan kembali ketenangannya. Ketika dia pulih dari keterkejutan, wajahnya dipenuhi kepahitan. Dia hanya melakukan beberapa putaran, tetapi sekarang dia telah bertemu lawan yang sangat kuat. Tidak mudah baginya untuk menang. Bahkan dengan penghalang kedap suara, para penonton yang ada di sini untuk menonton turnamen tetap mempertahankan kesunyian mereka. Mereka mengalihkan perhatian mereka ke pesaing yang telah mereka perjuangkan. Berjudi juga merupakan bentuk pengetahuan sendiri. Penting untuk melakukan analisis pra-turnamen. Mereka sangat menyadari karakteristik khusus, serta kelas, setiap insinyur jiwa. Untuk seorang insinyur jiwa yang terikat kursi roda seperti Huo Yuhao, mustahil baginya untuk tidak menarik perhatian. Ada beberapa yang mengawasinya, dan ada juga yang mencoba bertaruh padanya. Namun, Gao Dalu lebih menarik daripada Huo Yuhao. Ini bukan karena dia kuat, tetapi karena pisau pahat yang dia miliki. Pisau pahat Gao Dalu adalah pusaka keluarga, yang jelas dengan nama pada pisau itu. Itu adalah pisau terbaik. Meskipun keluarganya berantakan, Gao Dalu diam-diam dilindungi oleh beberapa insinyur jiwa tingkat lanjut yang terkait dengan keluarganya. Ini membantu memastikan kerahasiaan pisau pahatnya. Namun, mereka yang diam-diam membantunya tidak ingin dia menjadi insinyur jiwa yang kuat, jadi mereka hanya membantunya dalam aspek itu. Karena adanya pisaunya, peluang Gao Dalu adalah pukul 10.23, sedangkan peluang Huo Yuhao adalah 5-6. Dari kemungkinan itu,
adalah mungkin untuk mengatakan bagaimana para penjudi menilai perbedaan dalam kemampuan mereka. Tentu saja, ada orang-orang yang sangat bertaruh pada Huo Yuhao sebelum turnamen dimulai, yang memiliki pengaruh pada peluang. Kalau tidak, peluang Huo Yuhao akan lebih rendah. Hanya saja tidak ada yang tahu bahwa yang disebut orang-orang itu sebenarnya adalah Huo Yuhao sendiri. Cahaya redup menyala, dan ekspresi konsentrasi muncul di wajah Huo Yuhao. Dia akhirnya berhenti, dan susunan formasi berbentuk bola perlahan terbentuk di depannya. Susunan formasi ini kosong, dan tampak seperti karya seni yang sangat indah. Flaming Sun Iron yang berwarna merah gelap sepertinya telah diberi kehidupan, dan sekarang bersinar dengan cahaya merah redup. Aura berbahaya terus dilepaskan darinya, dan Huo Yuhao bahkan belum memasukkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Dia tidak memiliki 3 susunan formasi seperti Gao Dalu, dia hanya membuat 1. Mengikuti langkah pertama ini, ia mulai dengan aksesoris lainnya. Dia sangat cepat. Gao Dalu juga sangat sibuk saat dia menyelesaikan pertemuan terakhirnya dan memeriksa semuanya. Bahkan, dia tidak bisa melihat karya Huo Yuhao dengan jelas bahkan jika dia mau. Sementara Huo Yuhao telah membuang banyak waktu di awal, dia sangat cepat sekarang. Dia begitu cepat sehingga tidak mungkin untuk sepenuhnya mengikuti gerakannya. Visi seseorang akan kabur hanya dengan melihatnya. Waktu berlalu detik demi detik. Yang pertama melengkapi alat jiwanya adalah nomor 96, yang membutuhkan waktu 2 jam. Setelah melirik para insinyur jiwa lainnya, ia menyerahkan produk akhirnya. Pesaing kedua yang harus diselesaikan adalah lawannya. Ketika 96 mengklaim bahwa dia telah menyelesaikan alat jiwanya, lawannya melihat produk akhirnya dan mengakui kekalahan. Kesenjangan itu terlalu jelas, dan tidak perlu bersaing lebih jauh. 96 telah menciptakan alat jiwa kelas 5 hanya dalam 2 jam. Sebagian besar insinyur jiwa menyelesaikan alat jiwa mereka setelah sekitar 2,5 jam. Ini adalah turnamen, dan para pesaing tidak harus menciptakan alat jiwa terbaik. Karena ada batas waktu, metode terbaik adalah menciptakan alat jiwa terkuat yang bisa diselesaikan seseorang dalam batas waktu. Gao Dalu selesai 15 menit sebelum Huo Yuhao, tetapi dia tidak buru-buru menyerahkan pekerjaannya. Dia berdiri di samping meja dan memperhatikan Huo Yuhao. Dia menjadi lebih takut semakin dia menyaksikan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Huo Yuhao bekerja pada alat jiwanya, dia masih memperhatikan beberapa detail. Meskipun metode Gao Dalu berbeda dari kebanyakan insinyur jiwa konvensional, perbedaannya terletak pada tekniknya. Namun, dia belum pernah mendengar tentang alat jiwa Huo Yuhao sebelumnya. Apa tujuan dari cincin dan senar logam? Apa gunanya pengekangan itu? Mengapa bola logam memiliki 3 lubang yang dipisahkan secara proporsional? Apa yang dilakukannya? Itu bukan susunan formasi. Gao Dalu bingung. Semakin dia memikirkannya, semakin bingung dia. Baginya, Huo Yuhao adalah sebuah misteri. Dia bahkan sedikit penasaran sekarang, untuk apa alat jiwa Huo Yuhao digunakan. Huo Yuhao membutuhkan waktu 3,5 jam untuk menyelesaikan alat jiwanya. Setelah dia selesai mengumpulkan semuanya, dia berakhir dengan meriam jiwa sekitar 42 cm panjang di depannya. Diameter laras itu sekitar 10 cm. Tampaknya tidak ada yang istimewa tentang meriam jiwa. Selain itu, bahan paling berharga yang digunakan untuk membangun alat jiwa ini hanya Flaming Sun Iron, meskipun kualitas meriam jiwa ini cukup bagus. Sisa bahan sebagian besar logam kepadatan tinggi. Dia sebenarnya menggunakan sangat sedikit logam langka. Apakah kamu sudah selesai? Tanya Gao Dalu. Iya nih, kakak Gao, kamu pasti sudah selesai beberapa waktu yang lalu. Huo Yuhao tersenyum dan mengangguk pada Gao Dalu. Oke, mari kita serahkan pekerjaan kita. Gao Dalu penasaran saat dia berjalan ke Huo Yuhao, mengambil inisiatif untuk mendorong kursi roda Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak menghentikannya, dan membiarkannya melakukannya, menempatkan alat jiwanya di pahanya. Alat jiwa yang lengkap harus diserahkan kepada 3 hakim sehingga mereka bisa membuat keputusan. Gao Dalu juga menciptakan meriam jiwa. Bagaimanapun, mereka harus saling menantang di turnamen hari ini. Alat jiwa tipe ofensif akan sangat berguna. Menggunakan alat jiwa tipe defensif pasti akan menjadi lubang kekuatan jiwa. Meriam kejut kelas 4 yang bisa meledak. Itu adalah alat jiwa yang cukup bagus. Ketiga hakim memberikan penilaian mereka setelah melihat meriam jiwa Gao Dalu. Setelah itu, mereka memeriksa alat jiwa yang diserahkan Huo Yuhao. 5 menit kemudian,
Salah satu penguji terbatuk karena malu. Teman kecil, apa gunanya meriam jiwa ini? Strukturnya sedikit istimewa. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, ini juga alat jiwa kelas 4. Ini dianggap sebagai meriam jiwa berkekuatan tinggi. Saya menggunakan teknik khusus untuk membuatnya. Setelah berbisik satu sama lain, ketua hakim memandang dua lainnya dan berkata, kalian berdua menciptakan meriam jiwa tipe ofensif kelas 4. Sangat sulit untuk menentukan mana yang lebih baik. Saya menyarankan agar Anda berdua saling menantang untuk menentukan pemenang. Lagi pula, penting bahwa seorang insinyur dapat menggunakan alat jiwa untuk bertarung. Baiklah, Gao Dalu menyetujui dengan segera. Sementara logam langka sangat menarik baginya, seorang insinyur jiwa seperti Huo Yuhao juga sangat menggoda. Di bawah keadaan seperti itu, dia sangat bersedia untuk menguji kekuatan meriam jiwa Huo Yuhao. Ketua hakim berkata, biarkan saya memberitahu Anda peraturannya. Ketika Anda berdua saling bertarung, Anda hanya bisa menggunakan alat jiwa yang baru saja Anda buat. Anda juga dapat menggunakan kekuatan jiwa Anda sendiri, tetapi Anda tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa atau alat jiwa lainnya. Setelah Anda menggunakan alat jiwa lain untuk membela diri, itu berarti Anda telah kalah. Tentu saja, Anda hanya memiliki satu kehidupan. Sementara kemenangan itu penting, melindungi hidup Anda sendiri juga sangat penting. Saya mengerti. Wasit kepala memandang Huo Yuhao dan tampaknya menyarankan sesuatu dengan matanya. Huo Yuhao juga menatapnya dengan tenang dan berkata, saya juga mengerti. Baik, kirim mereka ke wilayah duel. Segera, seorang anggota staf berjalan mendekat dan memimpin mereka berdua ke sisi wilayah duel. Brother Chen, pemuda yang duduk di kursi roda menggunakan metode yang luar biasa untuk menciptakan alat jiwanya. Apakah Anda melihatnya? Hakim di sebelah kiri bertanya dengan lembut. Ketua hakim menjawab, itu memang sangat luar biasa. Jika saya tidak salah, dia pasti telah memasukkan beberapa elemen produksi mesin ke dalamnya untuk melengkapi susunan formasinya. Array formasinya dibuat menggunakan Flaming Sun Iron. Itu memang metode yang akan Anda gunakan untuk membuat susunan formasi meriam bertenaga tinggi. Namun, itu juga sedikit berbeda. Tidak ada formasi ketapel atau formasi yang mengumpulkan energi. Kalau tidak, alat jiwanya bahkan mungkin mencapai tingkat alat jiwa kelas 5. Hakim di sebelah kanan berkata, mari kita lihat duel dulu. Gao Dalu juga tidak sederhana. Pisau pahatnya sangat bagus. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Ketua hakim tersenyum dan berkata, sepertinya tidak ada kekurangan bakat di pihak kita. Kita harus bertanya pada petinggi apakah kita bisa menarik beberapa orang setelah turnamen berakhir. Dua yang baru saja kita lihat ini cukup bagus. Selidiki latar belakang mereka. Setelah Huo Yuhao dan Gao Dalu memasuki wilayah duel yang panjang dan sempit, para penonton di luar mulai menjadi sangat bersemangat. Sementara banyak insinyur jiwa telah menyerahkan pekerjaan mereka, para hakim juga telah memutuskan semua hasilnya. Duel Huo Yuhao melawan Gao Dalu akan menjadi yang pertama hari ini. Sambil menyaksikan para insinyur jiwa menciptakan alat jiwa adalah pesta bagi mata para penjudi ini, itu tidak bisa dibandingkan dengan duel. Itu adalah alasan yang sama mengapa turnamen Master Jiwa Kontinental Elit Muda sangat populer. Yang satu duduk di kursi roda, sementara yang lain memiliki pisau ukiran yang bagus. Itu akan menjadi duel yang mengasyikkan. Tiba-tiba, aula yang sunyi mulai menjadi sangat gaduh. Beberapa tamu VIP yang bertaruh pada Gao Dalu dan Huo Yuhao mulai memanggil kutukan dan dorongan semangat. Huo Yuhao tersenyum pada Gao Dalu dan berkata, Kakak Gao, aku dipanggil tamu. Tidak peduli hasilnya, saya senang bertemu dengan Anda. Itu adalah nama palsu yang ia gunakan untuk memasuki turnamen. Gao Dalu bersemangat saat berkata, Tangwu, saudaraku, aku sangat ingin tahu tentang alat jiwamu. Ketika ini berakhir, izinkan saya memperlakukan Anda untuk minum dan membicarakannya. Apa yang kamu pikirkan? Hebat, Huo Yuhao menyeringai. Ketua hakim juga berada di wilayah duel sekarang, secara diagonal di atasnya pada platform yang terpisah. Ini adalah turnamen bawah tanah, jadi seperti biasa ada sangat sedikit peraturan. Tidak ada batasan untuk melukai lawan Anda. Para hakim hanya ada di sini untuk menentukan pemenang. Mereka tidak akan peduli dengan korban. Kalian berdua sudah siap? Tanya hakim ketua. Ya, jawab Gao Dalu dengan keras. Huo Yuhao mengangguk. Duel dimulai. Pemenang akan maju. Saat hakim berteriak,
Gao Dalu dan Huo Yuhao mengangkat tangan mereka pada saat bersamaan. Meriam jiwa Gao Dalu redup putih keperakan, dibangun menggunakan baja Silver Star. Cahaya lembut muncul di atasnya. Apa cara terbaik untuk mengetahui apakah seorang guru jiwa menggunakan keterampilan jiwa, itu untuk melihat apakah mereka melepaskan jiwa bela diri mereka. Kekuatan jiwa mereka tidak dibatasi oleh jiwa bela diri mereka, itu bisa digunakan tanpa melepaskan jiwa bela diri mereka. Tentu saja, Gao Dalu bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Meriam jiwa Huo Yuhao juga bersinar dengan cahaya merah redup, dicampur dengan aura yang sangat panas. Suara gaduh di aula mulai mereda, dan aula menjadi sunyi. Semua orang memperhatikan mereka. Dalam duel seperti itu, kemungkinan kemenangan akan diputuskan dalam 1 atau 2 serangan. Meriam jiwa Gao Dalu hanya membutuhkan waktu singkat untuk mengisi daya. Sebuah bola cahaya putih terang yang membawa cahaya keperakan sedikit ditembakkan ke arah Huo Yuhao. Itu adalah meriam kejutan yang bisa meledak. Para hakim telah menyebutkannya sebelumnya. Tuduhan berdiameter sekitar 30 cm, dan ditembak langsung ke Huo Yuhao. Menurut pendapat semua orang, Huo Yuhao harus melepaskan serangan alat jiwanya sendiri dan memungkinkan kedua tuduhan meriam bertabrakan satu sama lain di tengah sebelum mereka saling bertarung habis-habisan. Huo Yuhao memang menembakkan meriam jiwanya. Namun, apa yang dia lakukan berada di luar harapan semua orang. Ketika bola dari bola lampu gelap merah ditembakkan, itu menempel dekat dengan tanah saat melesat ke depan. Itu menyapu melewati biaya Gao Dalu dan terbang langsung ke arahnya. Sengit, kedua belah pihak akan terluka. Itu adalah pertempuran antara strategi pertempuran mereka. Gao Dalu telah bertindak lebih dulu, dan dengan demikian cangkang meriamnya akan mencapai Huo Yuhao terlebih dahulu. Apakah Huo Yuhao akan langsung menolaknya? Semua orang terkejut pada detik berikutnya. Kursi roda Huo Yuhao tampaknya menjadi hidup, dan bergerak cepat. Itu berhasil menghindari muatan yang masuk bahkan dalam ruang sempit. Meriam kejut telah mengunci posisinya, sehingga muatan itu secara alami mengikutinya saat dia bergerak. Mereka yang bermata tajam bisa mengatakan bahwa Huo Yuhao menggunakan tangan kanannya. Tangan kanannya sepertinya mengandung kekuatan magis. Dia terus mendorong atau menarik penghalang pelindung ke kedua sisinya, yang memungkinkan kursi rodanya bergerak dan secara akurat menghindari muatan. Ada batas sejauh mana muatan bisa bepergian. Sementara itu bisa mengunci posisi Huo Yuhao, propulsi akan mati setelah beberapa waktu. Ketika itu terjadi, itu hanya bisa meledak sia-sia. Tepat sebelum pecah, Huo Yuhao menirukan aksi ambil. Setelah itu, ia mengulurkan tangan kanannya, dan kursi rodanya juga bergerak mundur, memungkinkannya untuk menghindari peluru meriam. Dia hanya mendengar ledakan keras ketika meriam meledak 3 meter darinya. Gelombang kejut yang sangat besar mendorongnya ke arah Gao Dalu. Huo Yuhao benar-benar menghindari ledakan, gelombang kejut hanya sedikit mempengaruhinya. Dia juga berhasil menghindari seluruh serangan dengan akurat. Siapa yang akan mengira bahwa orang cacat dapat menggunakan metode seperti itu untuk menghindari serangan dari tuduhan yang dipecat? Bahkan orang normal pun mungkin tidak mampu melakukan itu. Gao Dalu bahkan tidak melihat situasi Huo Yuhao. Tembakan bertenaga tinggi mendekatinya, tapi dia tidak mampu menghindar seperti Huo Yuhao. Dia menembakkan meriamnya lagi, dan serangan kedua ini bertabrakan dengan ledakan berkekuatan tinggi lebih dari 10 meter darinya. Ledakan, aliran angin yang sangat panas menyebar, menelan lebih dari 20 meter dari lorong sempit di depannya. Gao Dalu dengan cepat mundur, ketakutan. Dia juga dengan cepat meningkatkan kekuatan jiwanya untuk melawan gelombang kejut yang kuat. Meski begitu, dia masih terlempar ke belakang, dan menabrak penghalang pelindung tidak jauh darinya. Apakah itu benar-benar alat jiwa kelas 4? Penting untuk mengetahui bahwa muatan meriam kejut memiliki beberapa kegunaan defensif, karena gelombang kejut yang intens dapat menetralkan berbagai jenis serangan. Sampai batas tertentu, itu cenderung ofensif dan defensif, itulah sebabnya Gao Dalu memutuskan untuk membuat meriam kejutan. Namun, tembakan berkekuatan tinggi dari Huo Yuhao terlalu kuat. Itu harus sekuat tembakan meriam berkekuatan tinggi kelas 5. Di sisi lain, Huo Yuhao juga terkejut. Tembakan meriam sok Gao Dalu pecah di belakangnya. Baginya, gelombang kejut itu bukan apa-apa. Itu hanya mendorong tubuhnya ke depan. Dengan perlindungan kekuatan jiwanya, dia tidak terpengaruh. Namun, dia merasakan sesuatu yang salah ketika gelombang kejut menghantamnya, perasaan aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasakan jantungnya berhenti pada saat itu juga.
Segala sesuatu di sekitarnya tampak melambat, dan napasnya juga berhenti. Perasaan tidak nyaman membuatnya merasa seperti mayat. Untungnya, itu hanya berlangsung sesaat sebelum dia mendapatkan kembali gerakan normal. Meski begitu, dia terganggu ketika dia mencoba untuk mengisi meriam bertenaga tinggi, dan harus menyesuaikan kembali kekuatan jiwanya lagi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin sebuah meriam kejutan memiliki efek seperti itu? Pasti ada yang salah. Dengan pikiran, pisau pahat hitam lawannya yang tampak sangat sederhana dan biasa muncul di pikirannya. Karena Huo Yuhao dipengaruhi oleh kekuatan aneh ini, dia kehilangan kesempatan untuk menjatuhkan Gao Dalu secara instan. Dampak dari meriam bertenaga tinggi pada Gao Dalu juga telah berakhir. Sementara Gao Dalu terlihat sedikit kotor, dia tidak terluka. Keduanya tercengang ketika mereka saling memandang. Apakah itu alat jiwa kelas 5? Gao Dalu bertanya dengan ekspresi kaget. Sepertinya dia sudah lupa bahwa mereka berdua masih dalam turnamen. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, kelas 4. Alat jiwa tipe serangan kelas 5 tidak dapat didukung dengan hanya satu susunan formasi. Bukankah kamu memperhatikan saya sekarang? Tapi, Huo Yuhao berkata, mari kita bicara pribadi ketika turnamen berakhir. Baiklah, Gao Dalu langsung menyetujui permintaannya. Saat tangannya bergerak, meriam kejutan ditembakkan sekali lagi. Meskipun dia heran, itu tidak berarti bahwa dia mengakui kekalahan. Ada banyak logam langka yang dipertaruhkan. Huo Yuhao tersenyum dan mengangkat tangan kanannya, juga menembakkan meriam jiwanya. Namun, meriam-meriam tidak melewati shell meriam kejutan kali ini. Dengan kekuatan spiritualnya yang sangat besar, mudah baginya untuk mengunci keluarnya lawannya. Itu benar-benar mustahil baginya untuk gagal memukulnya. Kedua peluru meriam meninggalkan laras pada saat bersamaan. Mereka juga bertemu di sekitar titik tengah antara mereka berdua, dan meledak. Tiba-tiba, percikan energi yang kuat mengaburkan visi mereka. Guncangan mengerikan dan gelombang energi menyebar dan menyerang mereka berdua. Pada titik ini, Gao Dalu merasa bahwa dia sedang kesurupan, dan semua yang ada di depannya menjadi buram. Untuk beberapa alasan, dia merasa telah menyimpang dari posisi aslinya. Saat dia tanpa sadar berbalik, dia menyesuaikan posisinya. Ketika dia mengangkat tangannya, dia menembakkan meriamnya lagi. Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak perlu lama untuk mengisi meriamnya meskipun dia tidak bisa menembakkannya terus-menerus. Setelah itu, tidak ada apa-apa setelah itu. Ledakan, di tengah booming yang menggema, tubuh Gao Dalu diliputi oleh listrik. Dia merasakan seluruh tubuhnya mati rasa, dan ledakan mengerikan membuatnya menjadi sangat tertekan. Dia terjebak di satu sisi penghalang, dan darahnya sepertinya berhenti mengalir. Dia merasa sangat tidak nyaman, dan ingin memuntahkan darah. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Apa yang sedang terjadi? Pikiran yang sama muncul di benak setiap orang. Di mata mereka, Gao Dalu berbalik dan terbang ke arah pelindung di satu sisi setelah serangan meriamnya bertabrakan dengan serangan meriam Huo Yuhao. Karena dia hanya 1 meter jauhnya, dia terperangkap dalam ledakan peluru meriam kelas 4 miliknya sendiri. Kejutan itu membuatnya terlempar. Darah masih mengalir keluar dari hidung dan mulutnya bahkan ketika dia meningkatkan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tampak menyedihkan. Untungnya, itu hanya alat jiwa kelas 4. Jika itu adalah kelas 5, dia akan terbunuh jika dia tidak melepaskan keterampilan jiwanya dan alat jiwanya lainnya untuk membela diri. Huo Yuhao tersenyum di wajahnya. Saat dia melihat Gao Dalu meluncur ke lantai, dia menoleh ke arah hakim dan berkata, kurasa sudah waktunya untuk menganggapku pemenangnya. Jika saya memecat sekali lagi, dia akan mati. Ya, kamu menang, hakim mengangguk. Meskipun situasinya sangat aneh, kekuatan alat jiwa Huo Yuhao memang lebih besar dari meriam kejut Gao Dalu. Namun, Gao Dalu memutuskan untuk melumpuhkan dirinya sendiri sehingga dia akan kehilangan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Apakah dia benar-benar berpikir dia tidak punya peluang sama sekali? Huo Yuhao memutar roda kursi rodanya dan berguling di depan Gao Dalu. Dia tersenyum dan bertanya, Kakak Gao, apakah kamu baik-baik saja? Saat dia dipengaruhi oleh peluru meriam, seluruh tubuh Gao Dalu masih bergetar. Dia berjuang untuk menopang dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Mengapa saya diserang oleh meriam kejutan saya sendiri? Apa yang sedang terjadi? Huo Yuhao terkekeh dan berkata, kamu kalah. Ayo pergi. Gao Dalu masih merasa sangat pusing bahkan saat dia keluar dari wilayah duel.
Dia merasa seolah-olah sedang berjalan melalui dunia kapas. Setelah Huo Yuhao pergi untuk mengklaim hadiahnya, dia bertanya, "Brother Gao, akankah kita menemukan tempat untuk duduk?" Gao Dalu tertawa pahit dan menjawab, "Baiklah, tapi kamu harus memperlakukan aku. Saya tidak punya uang." "Baiklah." Huo Yuhao tersenyum ketika dia menjawab. Wang Donger sudah ada di sana pada saat ini. Huo Yuhao memerintahkan Nana untuk menunggu Heka itu, karena dia belum selesai. Wang Donger mendorong kursi rodanya, dan mereka pergi bersama Gao Dalu. Dia tidak khawatir tentang taruhannya. Chen An ada di sekitar, dan dengan demikian tidak ada yang salah. Koin jiwa emas hanyalah angka baginya. Logam langka lebih penting. Namun, sekarang bukan saatnya. Wang Donger tidak tahu tentang interaksi antara Huo Yuhao dan Gao Dalu. Dia sedikit penasaran saat dia membawa lawannya bersamanya. Namun, penampilannya saat ini hanya sebagai pelayan Huo Yuhao, dan dengan demikian dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah mereka bertiga meninggalkan hotel, mereka mulai berjalan menjauh dari arah yang menuju ke Ming Yue Hotel. Kembali di Aula Emas, Chen An, apa latar belakang pesaing 66? Alat jiwanya luar biasa. Hakim ketua bertanya pada Chen An. Awalnya, dia ingin menawarkan uang kepada Huo Yuhao untuk meriam jiwanya. Itu jelas alat jiwa kelas 4, tapi itu melepaskan kekuatan kelas 5. Apakah itu dalam hal bahan yang digunakan atau waktu yang dibutuhkan untuk Huo Yuhao untuk membuat alat jiwanya? Mereka berdua sangat mengesankan. Dengan teknik seperti itu, ia bahkan mungkin dapat sepenuhnya mengubah metode bagaimana alat jiwa diciptakan. Chen An dengan lembut berkata, "Hakim Chen, bukan karena aku ingin tetap menjadi ibu. Hanya saja kita tidak bisa meremehkannya." Ketika dia berbicara tentang hal ini, dia membuat gerakan. Hakim ketua terkejut. "Apakah kamu yakin?" Chen An mendekat ke telinganya dan membisikkan beberapa kata. "Baik, Anda bisa pergi. Jangan katakan pada siapapun apa yang saya tanyakan kepada Anda." Ekspresi ketakutan melintas di mata Hakim sebelum ia kembali ke penampilan normalnya. "Ya." Chen An terkekeh pada dirinya sendiri. "Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mendekati Sir Tang Wu? Saya masih membutuhkannya untuk membantu saya menjadi kaya." Huo Yuhao membawa Gao Dalu dan Wang Donger untuk menemukan bar yang tidak terlalu besar. Sementara bar tidak besar, ada keributan tawa dan berteriak. Saat mereka berjalan di pintu, mereka disambut oleh kekacauan. Huo Yuhao mengerutkan alisnya karena ini. "Dong kecil, pergi dan temukan manajernya," Huo Yuhao menginstruksikan. Wang Donger mencubit punggungnya dengan kekuatan. Setelah itu, dia mengerutkan alisnya dan berjalan masuk. Segera, seorang pelayan berjalan keluar. "Apakah ada kamar pribadi?" tanya Huo Yuhao. "Tidak, ini penuh," kata pelayan tanpa ragu-ragu ketika dia menatapnya di kursi rodanya sebelum melirik ke toko sepatu Gao Dalu. Dia bahkan mengenakan ekspresi yang sedikit menghina dan berbicara dengan sarkastis. "Kamu seharusnya tidak datang ke bar di negara bagian ini. Tidak ada wanita yang akan suka cacat." Huo Yuhao tersenyum. "Itu tidak benar. Orang cacat juga memiliki hak-hak mereka, terutama yang kaya." Saat dia memberi isyarat, Wang Donger mengambil sekantong koin jiwa emas. Huo Yuhao membuka tas itu dan sedikit mengayunkannya. Suara denting terdengar dari tas. Ekspresi pelayan berubah, dan dia tertawa. "Maaf, tamu terhormat. Saya minta maaf karena meremehkan Anda. Meskipun tidak ada kamar yang tersisa, masih ada 2 kursi yang tersedia." Huo Yuhao mengeluarkan koin jiwa emas dan berkata, "Beri aku tempat paling sunyi. Kami punya urusan untuk dibicarakan." "Tidak masalah." Ekspresi pelayan berubah setelah dia menerima koin jiwa emas. Ini bukan pengaturan yang meragukan seperti aula emas, itu hanya sebuah bar. Huo Yuhao tidak akan menentang pelayan biasa. Terkadang, menggunakan uang lebih efektif daripada kekerasan. Segera, mereka bertiga dibawa ke sebuah stan di sudut bar. Gerai terdiri dari kursi yang dipisahkan oleh beberapa bangku kayu. Ada 2 sofa panjang di stan ini, dan sebuah meja teh. Meskipun stan ini terlihat sangat biasa, masih sangat sunyi. "Bawakan minuman kerasmu yang paling mahal." Huo Yuhao menginstruksikan pelayan. Mata pelayan itu berkedip, dan dia menjawab, "Baiklah. Mohon tunggu sebentar, itu akan segera datang." Gao Dalu merawat pelayan, yang dengan cepat bergegas pergi, dan tidak bisa tidak mengatakan, "Kakak Tang, kamu akan masuk daftar hitam oleh mereka seperti itu." Huo Yuhao terkekeh dan menjawab,
daftar hitam. Mereka dapat melakukannya jika mereka mau. Apakah Anda lupa identitas saya? Gao Dalu menjawab, baiklah. Jangan bicara tentang itu sekarang. Apa yang sedang terjadi tadi? Mengapa saya diserang oleh meriam kejutan saya sendiri? Huo Yuhao menjawab, saya menggunakan trik kecil untuk membingungkan Anda sementara waktu. Setelah itu, Anda bingung, dan berbelok ke arah yang salah. Dalam ruang sempit seperti itu, sedikit penyimpangan dalam arah Anda sudah cukup untuk menyebabkan perbedaan besar di mana serangan Anda menghantam. Meriam Anda ditembakkan ke arah pelindung di sebelah Anda, sehingga Anda menyerap seluruh dampak ledakan. Saya juga sangat ingin tahu tentang sesuatu. Mengapa meriam kejutan Anda mengandung kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada mati rasa? Tidak hanya itu dapat mengganggu keterampilan jiwa, tetapi bahkan menyebabkan darah saya berhenti mengalir. Meski hanya bertahan sesaat, dampaknya cukup besar. Kalau tidak, aku akan menjatuhkanmu dalam serangan pertamaku. Setelah mendengar pertanyaan Huo Yuhao, Gao Dalu ragu-ragu. Dia menunduk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Huo Yuhao juga tidak menyelidiki. Ini tidak diragukan lagi rahasianya. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau memberitahuku. Mari kita bicarakan hal lain. Anda menyebutkan bahwa Anda belum pernah belajar di akademi sebelumnya. Karena ini masalahnya, sungguh ajaib bahwa kamu bisa mencapai standar insinyur jiwa kelas 5. Insinyur jiwa kelas 5 seperti Raja Roh Berdering 5. Baginya untuk mencapai tingkat seperti itu melalui belajar mandiri sebelum dia berusia 30 tahun, itu menunjukkan betapa banyak bakat dan kerja keras yang dia lakukan. Bab 303, Likor, Medium, Icebreaker. Gao Dalu menghela nafas, ya, anggap aku tidak beruntung. Ketika saya masih muda, ayah saya yang mengajar saya keterampilan jiwa. Di seluruh garis keturunan saya, selalu ada hanya satu putra di setiap generasi. Kami seperti sekte, tetapi kami tidak memiliki kedalaman sekte. Ayah saya selalu percaya bahwa dia bisa mengajari saya dengan semua yang dia miliki, sehingga dia tidak mengirim saya ke Akademi Teknik Jiwa Dasar. Namun, dia meninggal karena alasan yang tidak diketahui ketika saya berusia 14 tahun, dan saya baru saja menjadi insinyur jiwa kelas 3. Ketika kami menemukannya, bahkan organ internalnya telah menghilang. Dia telah meninggal secara tragis. Ayah saya juga sangat melindungi kekayaannya. Dia sangat khawatir dimanapun dia menyimpan barang-barang berharga miliknya, dan biasanya menyimpannya di dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Begitu dia meninggal, keluarga saya bangkrut. Ibuku meninggal lebih awal. Kami awalnya memiliki beberapa pelayan, tetapi mereka pergi karena saya tidak bisa membayar mereka. Segera, saya menjadi yatim piatu yang hidup sendiri. Gao Dalu terdengar sangat tenang. Namun, ekspresi di wajahnya mengungkapkan bahwa hatinya sudah mati. Setelah itu, saya harus menyerah pada kultivasi saya untuk mencari nafkah untuk diri saya sendiri. Saya menemukan beberapa tugas di kota. Awalnya, saya adalah seorang insinyur jiwa, dan mencari pekerjaan tidak terlalu sulit. Namun, saya akan dikutuk setiap kali saya menyarankan agar majikan saya menawarkan saya beberapa logam langka untuk kultivasi saya. Karena saya tidak berdaya, saya hanya bisa melakukan beberapa pekerjaan yang melampaui apa yang bisa saya tangani. Saya mendapat uang untuk mempertahankan diri. Pada saat yang sama, saya berkultivasi menggunakan manual ayah saya. Setelah lebih dari 1 dekade, saya berhasil mencapai tingkat insinyur jiwa kelas 5. Namun, saya bangkrut sekarang. Pada level saya tidak dapat bereksperimen tanpa logam langka yang cukup, dan saya tidak dapat menghasilkan alat jiwa yang lebih baik. Huo Yuhao bingung setelah dia mendengar Gao Dalu menceritakan peristiwa. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seorang insinyur jiwa kelas 5 dibatasi oleh kemiskinan. Meskipun dia memiliki ide lain dalam benaknya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Broter Gao, bukankah alat jiwamu menjadi produk jadi? Dengan kemampuan Anda harus bisa menjual alat jiwa jadi Anda dengan harga yang layak bahkan jika bahannya sedikit lebih rendah. Maka mereka harus cukup untuk membiayai budidaya Anda. Sejak kapan insinyur jiwa kekurangan uang? Gao Dalu tampak sedikit malu, jujur saja, aku tidak takut kamu akan mengejekku. Seluruh keluarga saya memiliki kebiasaan buruk. Kami pelit. Saya mewarisi kekikiran ayah saya. Saya tidak tahan menjual alat jiwa yang saya buat. Mereka adalah produk dari kerja keras saya. Dia batuk 2 kali saat dia selesai. Bibir Huo Yuhao bergerak sedikit.
Dia sedikit berempati setelah mendengar kisah hidup tragis Gao Dalu. Namun, dia menyadari bahwa tidak ada kisah tragis yang tidak memiliki alasan di dunia ini setelah mendengar tentang kekikiran Gao Dalu. Kemiskinan Gao Dalu disebabkan oleh dirinya sendiri. Insinyur jiwa yang pelit. Setelah berhenti sejenak, Huo Yuhao bertanya, apa yang Anda rencanakan mulai sekarang? Gao Dalu menghela nafas dan berkata, apalagi yang kamu ingin aku lakukan? Saya seorang insinyur jiwa kelas 5 sekarang. Saya berbeda dari sebelumnya. Mungkin saya akan menemukan sekte dan melihat apakah saya bisa mendapatkan beberapa logam langka untuk berlatih. Saudaraku, saya percaya Anda setidaknya seorang insinyur jiwa kelas 5 menilai dari kemampuan Anda untuk menciptakan alat jiwa. Teknik Anda juga cukup konvensional dan ortodoks. Anda harus dari sekte. Mengapa tidak memperkenalkan saya pada sekte Anda? Saya tidak punya permintaan lain, saya hanya butuh bahan yang cukup. Jika aku bisa menyimpan semua alat jiwaku, aku bahkan rela menjual hidupku kepada sekte. Huo Yuhao menatapnya dalam-dalam dan berkata kepada Wang Donger, Xiao Dong, beritahu pelayan bahwa kita tidak membutuhkan minuman keras lagi. Ayo pergi. Ya, Wang Donger mengakui kata-katanya dan mencoba menahan tawanya saat dia berjalan pergi. Dia tahu bahwa Huo Yuhao akan menipu seseorang lagi. Namun, Gao Dalu tidak terlihat sangat menyedihkan. Dia sebenarnya sangat licik. Tidak, jangan pergi. Saudaraku, kita belum minum. Bahkan jika mereka mungkin memasukkanmu dalam daftar hitam, mereka tidak akan menyajikan minuman keras yang buruk kepadamu, mengingat kekayaanmu. Gao Dalu buru-buru berkata, pada titik ini, pelayan telah masuk dan ada sebotol minuman keras merah muda di atas nampan di tangannya. Ada juga 3 gelas minuman keras dan seember es. Tuan, minuman keras Anda ada di sini. Apakah Anda ingin saya membukanya untuk Anda? Pelayan itu bertanya kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao menoleh untuk melihat Gao Dalu. Gao Dalu berkata, buka, tentu saja kamu harus membukanya. Cepatlah. Ketika dia berbicara, dia sudah menelan dengan jelas. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, Kakak Gao, minuman keras akan membuat tangan kita mati rasa. Terlalu banyak minum mungkin menyebabkan mereka bergetar dan memengaruhi kondisi kita. Kamu harus hati-hati. Gao Dalu benar-benar tidak terikat, jangan khawatir. Jangan khawatir, kami bisa melakukannya sesekali. Pelayan membuka botol tanpa ragu-ragu. Dia menambahkan 3 es batu ke setiap gelas sebelum menuangkan minuman keras ke dalam setiap gelas. Setelah itu, dia dengan hormat pergi. Gao Dalu mengangkat gelas di depannya dan menyesapnya. Wajahnya menjadi sangat mabuk. Minuman keras yang baik, ini minuman keras yang baik. Aku belum pernah minum minuman keras mawar yang besar dalam beberapa waktu. Sangat lezat, saudaraku, cepat-cepatlah menyesap. Ketika dia berbicara, dia dengan cepat mengisi gelasnya lagi. Huo Yuhao mengangkat gelasnya dan menyesapnya dengan lembut. Minuman itu memang cukup baik. Aroma mawar naik memasuki tenggorokannya bersama dengan minuman itu sendiri. Aroma itu sepertinya menguap secara alami. Sangat cepat, itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Aura hangat juga perlahan menyebar dan membuatnya merasa sangat nyaman. Yang membuat Huo Yuhao terpana adalah rasa dingin di tubuhnya dari energi asal Ultimate Ice juga turun setelah dia menyesap minuman itu. Apakah alkohol dapat membantunya menyerap energi asal dari Ultimate Ice-nya? Dengan pemikiran ini, dia benar-benar menenggak segelas minuman keras. Huo Yuhao benar-benar terpana dengan hasilnya. Kehangatan dari alkohol tiba-tiba meningkat pesat. Dia merasakan aliran darahnya semakin kuat. Kehangatan mengikuti lorong-lorongnya dan bergegas menuju lengan kirinya dan anggota tubuh bagian bawah. Meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan energi asal Ultimate Ice, semburan kehangatan ini masih menetralkan beberapa energi asal. Itu juga menyatu dengan darah dan kekuatan jiwanya. Ini bekerja. Huo Yuhao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis pada saat ini. Gao Dalu memperhatikan Huo Yuhao saat dia menyesap minuman kerasnya. Ketika dia menyadari ekspresi Huo Yuhao berubah sangat aneh, dia terkejut. Meskipun minuman keras mawar ini tidak murah, dia tidak perlu merasa sakit untuk membelinya. Kakak Tang, apa kamu baik-baik saja? Gao Dalu bertanya dengan hati-hati. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Dia awalnya ingin menarik Gao Dalu ke sekte Tang, tetapi dia menyadari bahwa Gao Dalu sebenarnya sangat licik, meskipun dia tampak sangat jujur. Selain itu, dia sekarang kurang tertarik padanya karena dia menghadapi kejutan yang tak terduga ini. Donger,
Panggil pelayan. Ketika dia gelisah, Huo Yuhao bahkan lupa bahwa dia tidak seharusnya merujuk padanya seperti itu padanya. Meskipun Wang Donger tidak tahu mengapa dia tiba-tiba sangat bersemangat, dia masih cepat memanggil pelayan. Tuan, instruksi apa yang Anda miliki? Pelayan itu bertanya dengan hormat. Huo Yuhao berkata, bawakan aku semua jenis minuman keras yang kamu miliki di sini. Apa? Setiap jenis. Pak, kami memiliki lebih dari 100 jenis minuman keras, meskipun pendirian kami tidak sebesar itu. Kami sudah memiliki 40 jenis anggur, dan oke, pergi cepat kalau begitu. Saat dia berbicara, Huo Yuhao melemparkan seluruh tas uangnya. Pelayan itu terkejut, tetapi kilasan keserakahan melintas di wajahnya ketika ia menerima sekantong uang tunai. Dia mengikutinya, ya, aku akan pergi sekarang. Tolong tunggu saya, lebih dari 100 jenis minuman keras. Berapa biayanya? Gao Dalu tidak hanya heran, bahkan Wang Donger tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Huo Yuhao. Huo Yuhao menuang segelas minuman keras untuk dirinya sendiri. Memang begitu, memang begitu. Huo Yuhao jelas sangat bersemangat. Setelah itu, dia memutar kepalanya untuk melihat Gao Dalu. Brother Gao, kamu bisa pergi dulu jika tidak ada yang terjadi. Tiba-tiba saya ingat ada sesuatu yang penting untuk saya tangani. Yang penting kamu minum, apa aku benar? Saudaraku, bagaimana Anda bisa tanpa teman saat Anda minum? Saya tidak bisa melakukan hal lain, tetapi saya bisa menjadi teman minum yang terkemuka. Gao Dalu tidak bisa melepaskan kesempatan ini untuk mencicipi begitu banyak minuman keras yang lezat. Dia dengan cepat menyerahkan diri kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidakkah kamu mendengar bahwa aku hanya meminta segelas setiap jenis minuman keras untuk diriku sendiri? Saya tidak mendapatkan apapun untuk Anda. Gao Dalu menjadi pucat. Ada lebih dari 100 jenis minuman keras. Bagaimana rasanya minum dan membandingkannya? Dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Seharusnya terasa sangat ajaib. Namun, dia diusir. Ini, Gao Dalu hanya punya 2 hobi. Salah satunya adalah menjadi insinyur jiwa yang kuat. Yang lainnya adalah minum. Saudaraku, aku mengambil kembali apa yang aku katakan sebelumnya. Mari kita lihat apakah ini berhasil. Saya bisa bergabung dengan sekte Anda. Selama Anda memberi saya bahan, alat jiwa yang saya buat akan menjadi milik sekte. Namun, tolong beri saya setidaknya sejumlah uang untuk membeli anggur. Lebih baik jika saya dapat menemukan seorang istri. Saya akan mengikuti Anda jika Anda setuju dengan ini. Huo Yuhao tertegun. Dia tidak menyangka Gao Dalu salah paham tentang tindakannya. Dia sebenarnya telah menurunkan harga permintaannya atas kemauannya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak menyangka Gao Dalu memperlakukannya sebagai orang kepercayaan. Itu mudah untuk menemukan teman, tetapi tidak minum teman. Gao Dalu benar-benar yakin setelah melihat Huo Yuhao meminta lebih dari 100 jenis minuman keras dalam satu kesempatan. Dia membayangkan jumlah minuman keras yang bisa dia minum setiap hari jika dia mengikuti Huo Yuhao. Mengapa dia membutuhkan alat jiwa? Baiklah, itu bagus. Saya akan memberi Anda potongan 50% untuk setiap alat jiwa yang Anda buat. Kami akan datang dengan materi. Anda hanya perlu membuat alat jiwa. Selain itu, saya pikir Anda juga telah menyaksikan metode khusus saya dalam menciptakan alat jiwa. Anda akan dapat mempelajari metode seperti itu setelah Anda bergabung dengan sekte kami. Mata Gao Dalu cerah, dan dia menjawab, tentu saja, tentu saja. Kakak Tang, minuman keras. Huo Yuhao melambaikan tangannya dengan murah hati dan berkata, Dong kecil, minta pelayan untuk menambahkan 1 set yang lebih lengkap. Gao Dalu menjilat bibirnya yang pecah-pecah dan memberinya jempol. Luar biasa. Segera, meja dipenuhi dengan deretan gelas minuman keras. Kakak Tang, mari kita minum. Tepuk tangan. Dalu, mari bersulang sekali lagi. Oh, minuman ini tidak buruk. Cukup kuat, besar, fantastis. Benar-benar fantastis. Saya tidak pernah menikmati minuman keras seperti ini. Saudara Tang, apakah Anda memperhatikan bahwa minuman keras yang terbuat dari gandum cukup ringan, sedangkan minuman yang terbuat dari anggur mengandung ringan anggur walaupun itu minuman keras? Saya merasa sangat senang meminumnya. Oh, minuman ini memiliki rasa buah plum. Bahkan rasanya sedikit merokok. Ini cukup istimewa, tepuk tangan. Ayo pergi, kotoran. Wang Donger tertegun saat dia melihat dari samping. Kedua pemabuk ini tidak berhenti sama sekali.
Mereka terus menenggak gelas demi gelas minuman keras. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Huo Yuhao minum seperti ini, jadi dia terkejut. Pada awalnya, Wang Donger berpikir Huo Yuhao melakukan ini untuk menggoda Gao Dalu. Gao Dalu pada dasarnya dibeli oleh minuman keras. Namun, Wang Donger memperhatikan ada sesuatu yang salah. Gao Dalu sudah ditipu. Kenapa Yuhao harus terus minum bersamanya? Dalam kurun waktu singkat, keduanya sudah minum lebih dari 30 gelas minuman keras. Ada orang lain yang bahkan lebih terkejut daripada Wang Donger, pelayan yang mengantarkan minuman keras. Ada lebih dari 100 jenis minuman keras. Karena Huo Yuhao telah memesan 2 set minuman keras lengkap, ada lebih dari 200 gelas minuman keras. Meja tidak bisa memuat semua gelas. Begitu gelas-gelas itu kosong, gelas-gelas itu segera diganti oleh lebih banyak gelas minuman keras yang berbeda. Pada awalnya, pelayan itu mengira Huo Yuhao berusaha mengudara, dan paling-paling ia akan mencicipi beberapa jenis minuman keras. Namun, dia melihat mereka berdua menenggak lebih dari 30 gelas saat waktu berlalu. Lebih dari setengahnya adalah minuman keras. Jika mereka orang biasa, mereka pasti sudah benar-benar mabuk sekarang. Namun, mereka berdua sepertinya tidak ada yang terjadi. Meskipun setiap gelas minuman keras telah diencerkan oleh es batu, mereka pasti telah mengkonsumsi lebih dari 1 liter minuman keras masing-masing setelah 30 gelas. Tuan, berhenti minum. Wang Donger hampir salah alamat dalam kecemasannya. Dia mengangkat tangannya untuk mengambil gelas minuman keras dari tangan Huo Yuhao. Huo Yuhao dengan tangkas menghindar dan menghindari tangannya. Dia menatapnya. Ketika dia memikirkan sesuatu, dia menggunakan deteksi spiritualnya untuk memberitahu dia apa yang dia pikirkan. Tubuh Wang Donger menegang. Setelah itu, matanya mengungkapkan ekspresi ekstasi yang tak terlukiskan. Huo Yuhao mengangguk dengan lembut. Itu keren. Terus, Anda berada di kursi roda. Saya dapat mendorong Anda kembali kapan saja. Petik 2. Mengapa Huo Yuhao banyak minum? Dia ingin menguji apakah setiap jenis minuman keras memiliki efek pada menggabungkan energi asalnya dari Ultimate Ice, atau apakah itu hanya minuman keras mawar. Jika setiap jenis minuman keras dapat melakukan hal yang sama, itu berarti minuman keras itu sangat efektif baginya. Kesimpulannya adalah minuman keras sangat efektif. Namun, efeknya tidak tergantung pada nilai minuman keras, tetapi kekuatannya. Semakin kuat minuman keras, semakin baik itu. Setiap gelas minuman keras itu seperti katalis. Energi asal dalam tubuhnya semakin dicerna oleh kekuatan jiwa Huo Yuhao. Untuk seseorang yang memiliki 3 anggota badan yang tidak bergerak, ini seperti makanan lezat. Selain itu, Huo Yuhao tetap jernih, karena semua alkohol digunakan untuk menyatu dengan energi asalnya. Dia juga semakin bersemangat. Dia bisa dengan mudah bertahan selama 300 gelas tanpa mabuk. Huo Yuhao merasa geli bahwa tingkat toleransi Gao Dalu sebenarnya sangat mengesankan. Dia tidak merasakan gelombang kekuatan jiwa dari tubuhnya, Gao Dalu hanya minum dengan normal. Matanya menjadi lebih cerah, semakin ia minum, seperti halnya Huo Yuhao. Dia menjadi semakin jernih saat dia minum. Minuman keras yang luar biasa, ini minuman yang sangat enak. Saya belum pernah merasa begitu bahagia dalam waktu yang lama. Tidak. Saya belum pernah merasa begitu bahagia sebelumnya. Hari ini, saya akhirnya mengerti apa artinya ketika orang mengatakan, 1000 gelas minuman keras terlalu sedikit ketika minum dengan orang kepercayaan. Kakak Tang, aku sangat bersyukur bisa bertemu denganmu. Setelah meminum gelasnya yang ke-50, Gao Dalu akhirnya merasa sedikit pusing. Namun, kegembiraan di matanya hanya tumbuh. Kakak Tang, aku akan mengikutimu di masa depan. Aku bisa minum ketika aku bersamamu. Saya bahkan tidak ingin pengurangan persentase. Saya baik-baik saja hanya dengan minuman keras. Apa yang kamu pikirkan? Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, ini tidak banyak bagi saya. Bahkan, saya tahu seorang sommelier. Dia seorang fanatik sejati untuk minuman keras yang lezat. Jika Anda bertemu dengannya, Anda akan benar-benar tahu apa artinya memiliki teman minum. Gao Dalu terpana, begitukah? Apakah sebenarnya ada seseorang yang bisa minum lebih baik dari Anda? Huo Yuhao menjawab, saya tidak tahu berapa banyak dia bisa minum, tapi saya belum pernah melihatnya tanpa minuman keras sejak saya bertemu dengannya. Anda dapat menemukannya kapanpun Anda ingin mencoba, saya yakin dia akan senang. Jangan khawatir, dewa minuman keras ini hidup sangat dekat dengan sekte saya.
Baiklah, minumlah, ayolah. Kakak Tang, ayo minum. Aku akan mengikutimu dan dewa minuman keras di masa depan. Gao Dalu akhirnya mabuk. Pemabuk seperti itu tidak akan pernah mau mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk menetralisir alkohol dalam tubuhnya. Dia tidak tahan. Penting untuk diingat bahwa Gao Dalu adalah orang yang sangat pelit. Saudara Tang, tidakkah Anda ingin tahu karakteristik khusus dari alat jiwaku? Karena kita akan berada di sekte yang sama, saya pikir tidak apa-apa untuk memberitahu Anda. Alat jiwa yang saya bawa di sekitar saya memiliki karakteristik khusus yang disebut pembekuan darah. Ini adalah komponen tambahan pada blood carving knife carvingku. Sangat mengesankan, bukan? Tidak apa-apa bahkan jika aku memberitahumu. Itu karena hanya keturunan garis keturunan darahku yang bisa menggunakan pisau pahat ini. Saya perlu menggunakan darah segar saya untuk menggunakan pisau ini setiap waktu. Kalau tidak, itu pasti sudah dicuri oleh banyak orang. Untungnya pisau pahat hanya bisa digunakan oleh keturunan keluargaku. Meskipun peringkatnya sedikit rendah karena kultivasi saya yang lemah, itu satu-satunya yang berharga yang ditinggalkan ayah saya. Jika ada orang lain yang bisa menggunakannya, High Agglutination Carving Knife saya mungkin bisa mencapai 30 pisau pahat teratas. Huo Yuhao terkejut secara diam-diam setelah mendengar kata-kata Gao Dalu. Itu adalah pisau pahat yang sama dengan salah satu dari 30 pisau pahat top notch. Tidak heran itu begitu kuat. Bahkan gelombang kejut yang dihasilkan oleh meriam kejutnya begitu kuat karena ukiran yang dibuat dengan cermat oleh pisau ini. Setelah 3 gelas lagi, Gao Dalu tidak tahan lagi, dan jatuh ke meja. Huo Yuhao minum 2 gelas lagi sendiri sebelum tersenyum sedikit. Dia berbalik ke Wang Donger dan berkata, sayangku, aku harus buang air kecil. Wang Donger terdiam, tidak bisakah kamu menggunakannya untuk kultivasi kamu? Huo Yuhao tertawa getir, saya menggunakan alkohol, bukan air. Anda tetap dalam pakaian seorang pria. Apa yang kamu takutkan? Kirimkan saya ke toilet. Kalau tidak, aku akan buang air kecil. Wajah Wang Donger memerah. Meskipun dia telah melihat tubuh Huo Yuhao sebelumnya, dia belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Dia mulai terbata-bata, kenapa kita tidak pulang saja, dan kamu bisa? Huo Yuhao menjawab, saya tidak bisa menahannya lagi. Bukankah kamu takut aku akan melihat orang lain? Mata saya akan kotor. Wang Donger akhirnya menemukan alasan. Itu benar, Anda dapat mengirim saya ke pintu. Saya bisa masuk dan menyelesaikan semuanya sendiri. Huo Yuhao mengubah kata-katanya setelah menggodanya. Selama beberapa hari terakhir ini, dia merasa tersiksa ketika Wang Donger mendapatkan kembali perasaan dirinya. Banyak kesejahteraan tambahannya tidak ada lagi. Karena dia hanya bisa menggerakkan tangan kanannya, dia tidak berdaya melawannya. Setelah kembali dari kamar mandi, Huo Yuhao terus minum. Pelayan mengira mereka akan berhenti, melihat bahwa Gao Dalu sudah pingsan. Namun, Huo Yuhao masih minum. Dia berhenti minum minuman keras murah dan mulai minum minuman keras kelas atas. Dia hanya memanggil pelayan setelah menghabiskan semua minuman keras. Tuan, instruksi apa yang Anda miliki? Pelayan itu menatap mata Huo Yuhao dan merasa seperti telah melihat 10.000 jiwa-jiwa. Pria muda ini luar biasa. Huo Yuhao dengan santai berkata, Anda telah melihat tingkat toleransi saya. Semua minuman keras ini tidak bisa memuaskan saya. Apakah ada yang lebih kuat? Ini, pelayan itu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan matanya bersinar. Dia berkata, kami masih memiliki beberapa penyulingan di sini. Apakah kamu mau beberapa? Distilat, apa itu? Huo Yuhao benar-benar tidak mengerti tentang minuman keras. Pelayan itu menjawab dengan lembut, minuman keras adalah minuman yang disuling. Terlepas dari beberapa kasus khusus, sebagian besar minuman keras adalah distilat murni yang telah dicampur dan dicampur dengan berbagai rasa. Setelah itu, mereka dijual ke masyarakat umum. Ini adalah rahasia. Saya hanya memberitahu Anda karena Anda memiliki banyak koin jiwa emas. Huo Yuhao tidak tergerak saat dia bertanya, seberapa kuat distilatnya. Pelayan terkekeh dan menjawab, ini 2 kali lebih kuat dari minuman keras terkuat yang Anda minum sejauh ini. Hati Huo Yuhao berkedut sedikit, dan berpikir dalam hati, apakah kamu tidak memberitahuku bahwa minuman keras di sini telah diencerkan dengan air dan barang-barang lainnya? Beri aku beberapa untuk dicoba dulu. Baiklah, tunggu sebentar. Namun, harga distilat, Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi yang sedikit geram, sejak kapan uang menjadi masalah.
Beritahu atasan Anda, selama barangnya bagus, saya ingin itu jangka panjang. Selama kamu memilikinya, aku akan mengambil semuanya. Di rumahku, aku memiliki gudang anggur bawah tanah seluas 10.000 meter persegi. Apa, sebuah gudang anggur seluas 10.000 meter persegi? Ini belum pernah terjadi. Harus seberapa kaya dia? Ini adalah istirahat bos perlu menjadi kaya. Ketika pelayan itu kembali, ia membawa serta seorang penatua yang kelihatannya cerdas, yang berusia sekitar 60 tahun. Distilat adalah alkohol murni. Itu bisa dengan mudah digunakan untuk menyalakan api. Namun, itu sangat baik untuk Huo Yuhao, karena tidak mengandung kotoran. Dia segera mengajukan tawaran tinggi untuk semua distilat di bar, dan bahkan memesan batch lain sebelumnya. Mereka meninggalkan Gao Dalu di bar. Huo Yuhao meninggalkan catatan untuk mengatur pertemuan mereka berikutnya. Bar secara alami akan merawatnya, karena ia adalah teman klien kaya mereka yang baru ditemukan. Huo Yuhao sudah mengendalikan dirinya sendiri, dia tidak mencuri pisau pahat Gao Dalu. Huo Yuhao dan Wang Donger kembali ke Hotel Ming Yue dengan lebih dari 100 kilo distilat, tetapi dia tidak langsung meminumnya. Setelah kembali, ia segera memasuki kondisi kultivasi saat ia berbaring rata. Dia mengaktifkan semua kekuatan jiwanya dan menumbuhkan kotoran dan sisa alkohol dalam minuman keras. Turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit telah mencapai tahap round robin, dan Sekte Tang akhirnya menarik napas setelah menghadapi dua lawan tangguh berturut-turut. Mereka mengalahkan 4 lawan berikutnya yang mereka hadapi dengan mudah. Dengan kemampuan luar biasa, mereka berhasil mencapai puncak grup setelah memenangkan 6 dari 6 pertandingan. Mereka memiliki 1 kaki di perempat final. Selain Tang Sekte, ada tim lain di grup mereka yang memenangkan semua pertandingan mereka, tim Shrek. Dalam 5 pertandingan pertama tahap round robin ini, mereka meraih kemenangan mudah. Di bawah kepemimpinan Wang Qiwer, dan dengan kemampuan mereka yang luar biasa, mereka berhasil mengatasi Sekte Cleariade juga. Itu juga pada hari yang sama bahwa pemimpin tim dan wakil tim, Kain dan Sue Bing, dibekukan. Namun, Sekte Tang tidak tahu bahwa Kain menghilang setelah Cleariade Sekte dieliminasi dari turnamen. The Tang Sek tidak meninggalkan tempat setelah mereka dengan mudah memenangkan pertandingan ke-6 mereka. Mereka duduk di area istirahat VIP, semuanya dengan ekspresi serius di wajah mereka. Pertandingan berikutnya adalah pertandingan hari itu. 2 tim yang paling mapan dalam sejarah turnamen akan bertarung satu sama lain. Di satu sisi adalah Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, yang telah memenangkan 4 dari 5 pertandingan pertama mereka di bawah kepemimpinan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. Di sisi lain adalah Shrek, dipimpin oleh Wang Qiwer. Untuk kedua belah pihak, pertarungan ini bukan hanya tentang kualifikasi untuk babak selanjutnya. Itu adalah pertempuran hidup dan mati, pertempuran kemuliaan. Permusuhan antara kedua akademi terlalu dalam. Di babak round robin ini, tim Sun Moon sudah kalah dari Tang Sek. Jika mereka kalah lagi, Shrek akan maju dengan Tang Sek ke perempat final. Jika mereka menang, Tang Sek dan Shrek Academy akan berhadapan di pertandingan berikutnya. Sekte Tang dan tim Sun Moon akan maju jika Tang Sekte menang. Jika Tang Sek kalah, ketiga tim akan terikat pada jumlah kemenangan, dan poin akan digunakan untuk menghitung 2 tim mana yang akan maju. Sementara Tang Sekte telah mempertahankan rekor 100% sejauh ini, poin mereka tidak terlalu tinggi karena mereka terus mempersiapkan diri untuk perkelahian tim. Perbedaan poin antara tim Shrek dan tim Sun Moon hampir dapat diabaikan, dan jaraknya mungkin melebar dalam pertandingan ini. Tim Sun Moon tidak memiliki jalan keluar lain, mereka harus memenangkan pertandingan ini. Jika mereka menang, mereka bisa memastikan tempat mereka di perempat final selama mereka meraih kemenangan besar di pertandingan terakhir. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial menginginkan tim Tang Sekte dan Shrek saling bertarung untuk tempat lainnya. Itu adalah situasi yang sama untuk Akademi Shrek. Selama mereka mengalahkan tim Sun Moon, mereka pasti akan lolos dengan 6 kemenangan di kantong. Apakah mereka akan menjadi pemenang atau runner-up grup mereka akan tergantung pada pertandingan terakhir mereka dengan Sekte Tang. Wang Qiwer perlahan berdiri. Dia tidak berjalan menuju ruang tunggu. Sebaliknya, dia berbalik dan memandang rekan satu timnya. Apakah Anda semua ingat apa yang saya sebutkan kemarin? Tanyanya. Ya, semua anggota tim Shrek mengakui kata-katanya. Mereka terdengar sangat bersemangat, dan seluruh tim di ruang tunggu tertarik kepada mereka. Bukan hanya para penonton yang memantau pertandingan ini,
bahkan seluruh tim menonton pertandingan ini dengan sangat cermat. Reputasi Shrek terlalu mapan. Reputasi kedua akademi berarti bahwa pertarungan antara kedua tim ini pasti sangat hebat. Dai Huabin paling dekat dengan Wang Qiwer. Saat ini, matanya menyala saat dia menatapnya. Seolah-olah dia adalah idolanya, antusiasmenya berbatasan dengan fanatisme. Bukan hanya dia, semua orang dari Shrek mengingat apa yang dikatakan Wang Qiwer kemarin. Besok, kita akan menghadapi tim Sun Moon. Apakah kalian semua tahu mengapa Sekte Tang menyerah melawan mereka di babak sebelumnya, tetapi melawan mereka di pertandingan pertama tahap round robin? Biarkan aku memberitahu Anda, itu karena Sekte Tang takut kita akan kalah. Mereka melakukan yang terbaik untuk melemahkan tim Sun Moon dan memberi kami peluang lebih besar. Katakan padaku, apakah kita membutuhkan mereka untuk menciptakan kesempatan bertarung ini untuk kita? Kami datang ke sini untuk kemuliaan Shrek. Jika bukan karena fakta bahwa 7 monster Shrek mewakili Sekte Tang, kita hanya akan menjadi penggantinya. Selama turnamen terakhir, saya bahkan belum di Shrek Academy. Tetapi saya mendengar kinerja mereka. Mereka hanya pengganti saat itu. Apa yang terjadi? Mereka membawa kembali gelar tersebut. Izinkan saya bertanya kepada Anda semua, apakah Anda semua memiliki hati juara? Kami adalah anggota Shrek, kemuliaan Shrek, dan pancaran Shrek. Kemajuan kita tidak akan muncul karena bantuan siapapun, tetapi kemampuan kita sendiri. Besok, aku akan merobek kulit siapapun yang berani memandang rendah kami. Apakah kalian semua mengerti? Kami tidak hanya akan menunjukkan kepada tim Sun Moon mengapa kami kuat, kami juga akan menunjukkan Tang Sekte bahwa mereka tidak bisa meremehkan kami. Mari kita tunjukkan pada mereka bahwa kita adalah bahan juara. Kami akan memenangkan pertarungan besok. Shrek akan menang. Petik 2. Kata-kata liar Wang Qiwer masih terngiang di telinga setiap anggota tim Shrek. Suaranya, yang mengilhami semangat dan kegembiraan mereka, mengangkat semangat juang mereka ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi bagaimana jika itu adalah Sun Moon Soul Engineering Academy? Jadi bagaimana jika itu adalah Sekte Tang? Mereka mewakili Akademi Shrek, tim yang belum pernah kehilangan turnamen ini sebelumnya. Mereka bertarung demi kemuliaan Shrek. Saat ini, mereka akhirnya bisa melantunkan slogan ini di depan semua orang. Setiap kali mereka memikirkan hal ini, aura mereka akan berubah menjadi ganas, dan semangat juang mereka ditembakkan hingga batasnya. Wang Qiwer melihat api di mata semua orang dan mengangguk. Dia berkata dengan datar, "Ikuti aku." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan menghadap ke panggung. Saat dia berbalik, pandangannya bertemu dengan pandangan Huo Yuhao. Saat tatapan mereka bertemu, Huo Yuhao melihat ekspresi ketekunan di matanya saat dia memimpin tim Shrek menuju panggung. Apa yang membuat semua orang dari Tang Sek terkejut adalah bahwa tim Shrek tidak mengirimkan 7 anggota standar mereka untuk bersaing. Mereka mengubah personel mereka dalam pertandingan yang sangat penting. Wang Qiwer berada di depan, sementara Dai Huabin, Zulu, Ning Tian, dan Cao Jinxuan mengikuti di belakang. Dua yang terakhir bukan Xie Huanyu dan Wu Feng. Mereka adalah Lan Susu dan Lan Luoluo. Dalam hal kemampuan individu, Lan Susu dan Lan Luoluo hanya beberapa yang terbaik di halaman luar akademi. Mereka hanya memiliki 4 cincin, dan hanya leluhur jiwa, mereka belum berhasil masuk ke halaman dalam. Tetapi Wang Qiwer telah memilih mereka berdua untuk bersaing dalam pertandingan yang begitu penting, dan meninggalkan Wu Feng dan Xie Huanyu, yang keduanya berada di halaman dalam. Huo Yuhao lebih terkejut karena Wu Feng tidak mengajukan keberatan, meskipun dia adalah karakter yang bangga. Dia tidak bisa melihat ketidakpuasan darinya. Mengesankan, Wang Qiwer, Huo Yuhao memujinya di dalam hatinya. Dia harus mengakui bahwa keterampilan kepemimpinan Wang Qiwer sangat kuat, dia dapat dengan mudah menangani sekelompok karakter tangguh dan sombongnya. Dia tidak bisa mengklaim bahwa dia berada di levelnya. Di sisi lain, semua orang dari tim Sun Moon juga memasuki area tunggu. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen terlihat sangat serius. Bagi mereka berdua, ini juga pertempuran hidup dan mati. Bentrokan mereka melawan Sekte Tang telah membuat mereka terkuras, dan mereka sekarang tidak punya pilihan selain menggunakan pengganti mereka. Meskipun Xiao Hongchen dan Meng Hongchen sangat kuat, kemampuan keseluruhan tim Sun Moon telah menurun. Segera, kedua belah pihak memasuki ruang tunggu masing-masing. Seluruh tempat juga menjadi sunyi. Su Tianran sudah tiba di panggung utama. Dia juga sangat bersemangat untuk pertarungan hari ini.
Kemarin, dia secara pribadi pergi untuk mengunjungi tim Sun Moon, dan menjanjikan mereka hadiah besar jika mereka memenangkan pertandingan ini. Jika mereka bisa memenangkan pertandingan ini, Su Tianran menjanjikan mereka gelar. Di perempat final, mereka tidak akan harus menghadapi Sekte Tang. Itu karena Sekte Tang hanya bisa menghadapi mereka di final, dan lawan Tang Sekte berikutnya termasuk Sekte Roh Kudus.